Apa barometernya? Apa ukurannya? Di mana seseorang bisa mengukur bahwa seseorang itu baik akhlaknya atau tidak? Kembali kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal, wa khiyarukum linisaihim. Di dalam hadis yang lain disebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barometer akhlak mulia itu diukur dari bagaimana akhlaknya seorang mukmin terhadap keluarganya. Ya. Akhlak seorang mukmin terhadap keluarganya. Tidak perlu kita terlalu jauh mengukur akhlaknya dia baik atau tidak. Karena di luar rumah, perilaku seseorang itu adalah kamuflase. Ya. Sifatnya sementara saja. Mungkin seseorang bisa menilai, antum bisa menilai saudara si fulan luar biasa, murah senyum, ya kan? Suka membantu, tutur katanya halus, tutur katanya lembut. Ya. Tapi sesungguhnya penilaian orang tersebut, apabila yang menilainya adalah bukan dari istri atau keluarga di dalam rumahnya, maka itu adalah penilaian sementara yang relatif. Ya. Tetapi ukuran akhlak mulia seseorang, yang sesungguhnya akhlak yang ada pada dirinya, adalah ketika penilaian itu muncul dari istrinya, dari anaknya, dari orang yang ada di dalam rumahnya. Karena Nabi SAW mengaitkan hal tersebut di dalam hadis keutamaan akhlak mulia. Khiyarukum binisaihim. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Kenapa demikian? Karena akhlak mulia itu dimulai dari rumah. Ya. Dimulai dari rumah. Karena ukurannya yang Allah Subhanahu wa taala nilai lebih banyak adalah ketika dia memperbaiki akhlaknya mulai dari rumahnya. Ya. Mulai dari rumahnya. Karena seseorang itu banyak diteladani, diberi contoh, menjadi contoh bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seorang suami ketika dia berada di rumah, semua orang di rumahnya itu di bawah kekuasaannya. Tidak ada image yang harus dia jaga. Beda kalau di kantor, di tempat kerja. Seorang karyawan berusaha untuk sebaik mungkin baik di mata bosnya, atasannya. Ya kan? Tapi di rumah kita ini ala kadarnya, ya, ala kadarnya. Istilahnya ya bawaan diri. Kalau sudah seperti ini ya seperti ini. Tapi apakah demikian yang diinginkan di dalam agama ini? Seseorang itu akan baik akhlaknya, permanen akhlaknya, akhlak mulianya apabila dia mulai dari dalam rumah, ya. Ketika mulai dari dalam rumah dia sudah mulai santun bicaranya, baik akhlaknya, maka di luaran dia pun akan mudah untuk menampilkan kebaikan-kebaikan lainnya. Seperti itulah Nabi SAW mencontohkan. Maka wajar Nabi SAW menyebutkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku itu adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap sikap kepada orang di dalam rumah. Banyak sekali kita melihat contoh-contoh kemuliaan akhlak Nabi SAW, termasuk diantaranya pengakuan istri-istri beliau. Nabi SAW itu bantu istrinya di dapur, ya, bantu mengangkat air di ember, kata para istrinya, bantu ngesol sepatu beliau, bantu menjahit baju beliau yang robek. Amalan-amalan sederhana, sikap-sikap sederhana yang sesungguhnya itu menunjukkan keromantisan seorang suami.
ya, menunjukkan akhlak mulia pada diri seorang suami. Kita bayangkan Rasulullah itu presiden, raja, kepala negara, banyak yang beliau urus. Istri beliau tidak satu, banyak juga istrinya, ya. Dia urus banyak, anaknya juga ada, umatnya banyak, ya. Banyak orang yang datang kepada beliau minta bantuan, meminta nasihat. Di tengah semua urusan-urusan tersebut, beliau masih bisa mengurus urusan-urusan dapur, bantu istrinya, ya, bantu istrinya. Dan itu pelajaran bagi kita, bahwa ternyata perkara-perkara sederhana seperti ini harus diperhatikan untuk kemudian memiliki akhlak yang mulia, mulai dari rumah. Ya, kita mulai dari rumah, membantu perkara-perkara sederhana di dalam rumah tangga kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga akhlak mulia Rasulullah kepada keluarganya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, beliau bersiwak. Siwak itu kan lebih sederhana, tidak seperti sikat gigi. Cukup taruh di kantong, bersiwak, ya. Kalau kita kan repot ya, pakai odol lagi, sikat gigi. Siwak lebih sederhana. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa memperhatikan penampilan, ya. Tidak ingin ada aroma busuk dari mulutnya, ya, tercium oleh istrinya. Coba luar biasanya Nabi SAW, ya. Hal-hal sederhana seperti ini beliau perhatikan, ya. Beliau perhatikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barometer. Oleh karena itu seorang salafiyun, seorang yang bermanhaj salaf, mengaku mengikuti manhaj salafus saleh, memulai memperbaiki akhlaknya mulai dari rumahnya. Dan itu adalah PR kita semua, ya. PR kita semua. Jangan sampai kemudian ada orang lain, ya, yang kemudian belum mengenal manhaj yang benar, lebih baik di rumah daripada kita, ya. Padahal Nabi SAW, junjungan kita, orang yang kita ikuti dakwah dan manhajnya, beliau adalah orang yang paling baik di rumah. Maka kita pun juga harus memperbaiki akhlak kita mulai dari